Yiran, tugas-tugas kami serahkan padamu. Tapi, Kerjakan saja apa yang diperintahkan, jangan banyak bicara. Ran, kalau begitu, aku merepotkanmu ya. Kak Sinyi, kamu terlalu baik padanya. Dia hanyalah putri pembantu di rumahmu. Menyuruhnya mengerjakan tugas kita, itu adalah sebuah keberuntungan baginya. Ibu, Ibu, Nona Ye, ibu Anda sudah melewati masa kritis untuk saat ini, tapi harus segera dioperasi. Kondisi jantungnya tidak bisa ditunda lagi. dokter, lakukan saja operasinya. Anda harus menyelamatkannya. Aku mohon padamu. Kalau begitu, segera siapkan biaya operasinya. Operasi bypass jantung membutuhkan 200 juta rupiah. 200 juta rupiah. Aku sudah bekerja di 2 tempat. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Segeralah usahakan. Baiklah. Aku akan mencari caranya. Sinyi, kesinilah sebentar. Ayah, ada apa? Apakah kamu masih ingat dengan keluarga Lu yang merupakan orang terkaya di Jinghai? Dan tuan muda Lu itu? Keluarga lu? Si Lu Jinyan yang tak sadarkan diri dan sudah terbaring di tempat tidur selama 3 tahun itu? Ayah baru saja dengar bahwa kondisi kesehatan Lu Jinyan semakin memburuk. Nyonya besar keluarga Lu ingin mencari aliansi pernikahan untuk membawa keberuntungan bagi kesembuhannya. Dan yang terpilih adalah keluarga kita. Apa? Aku tidak mau menikah dengannya. Ayah, ibu, aku tidak mau menikah. Biarpun harus kehilangan nyawa, aku tidak mau menikah dengan orang yang terbaring koma. Tuan, bagaimana Anda tega membiarkan Sinyi kita menikah dengan orang koma yang kondisinya kritis? Aku juga tidak tega. Tapi keluarga Lu sangat berkuasa, dan mereka memilih keluarga kita. Jika kita menolak, maka bagaimana dengan kelanjutan bisnis keluarga jauh kita? Ayah, Keluarga lu hanya mencari seseorang untuk menjadi pengantin pembawa keberuntungan? Bukankah lebih baik kita mencari seseorang untuk menggantikan Sinyi? Hanya saja di saat seperti ini, di mana kita bisa menemukan orang untuk menggantikan Zhao Xinyi. Tuan, Nyonya, aku ingin memohon sesuatu kepada Anda. Ran, kamu sudah tumbuh besar di keluarga Zhao sejak kecil. Mengapa harus bersikap sungkan seperti ini? Katakan saja jika ada sesuatu. Tuan, ibuku sedang sakit belakangan ini. Aku akan menyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik. Selain itu, dan juga, dia sangat membutuhkan operasi sekarang. Aku ingin meminjam uang sebesar 200 juta rupiah. Bolehkah? Aku pasti akan mengembalikannya. Ran, aku merasa sangat kasihan padamu. Tenang saja. Asalkan kamu menyetujui satu hal dari kami, aku bisa segera memberikan uang 200 juta rupiah untuk biaya operasinya. Apakah kamu bersedia? Selama itu bisa menyelamatkan nyawa ibuku, maka aku bersedia melakukan apa saja. Begini ceritanya, kami sudah merencanakan pernikahan yang bagus untukmu, asalkan kamu bersedia menggantikan Sinyi untuk menikah dengan tuan muda dari keluarga lu, maka hidupmu akan penuh dengan kemewahan yang tiada henti. Bagaimana menurutmu? Apa? Menikah? Iya, Tapi Nyonya, saya masih sekolah. Saya tidak mungkin bisa menikah, kan? Ran, kau dan ibumu sudah menumpang hidup cuma-cuma di keluarga Zhao selama bertahun-tahun. Sekarang ibumu jatuh sakit. Bukankah kau ingin menyelamatkannya? Maka, ini adalah satu-satunya jalan. Mau tidak mau kau harus menikah, kau tetap harus melakukannya. Nyonya, saya mohon. Saya harus merawat ibu saya. Dan lagi, bagaimana jika keluarga lu mengetahuinya? Biar ku beritahu ya, hal ini harus kau simpan rapat-rapat sampai akhir hayatmu. Jika tidak, perihal sakit ibumu itu, jangan salahkan kami jika kami membiarkannya begitu saja. Baiklah. Saya bersedia menikah. Ran,
ingat baik-baik apa yang kukatakan ya. Kalau begitu, mohon bantuannya untuk merawat ibuku. Tenang saja, kami pasti akan merawat ibumu dengan baik. Ran, menikahlah dengan tuan muda Lu dengan tenang. Nona Zhao, silakan. Cepatlah pergi, jangan sampai melewatkan waktu yang baik. Kamar tuan muda kami ada di sana. Silakan. Ternyata, beginilah rupa keluarga Lu. Ah, ternyata kamulah tuan muda sulung keluarga Lu. Kaulah suamiku. Pantas saja Zhao Xingyi tidak mau menjadi nyonya muda keluarga Lu dan malah memaksaku menikah menggantikannya. Ternyata karena kamu sedang koma. Tapi kamu yang sedang koma ini terlihat cukup tampan juga. Kalau begitu aku tidak perlu bersandiwara di depanmu. Kamu pasti Xingyi kan? Halo Tante, Kenapa panggil tante? Karena sudah menikah dan datang ke sini, tentu saja harus panggil ibu. Ibu. Jingyan kami mengalami kecelakaan 3 tahun lalu dan terus tidak sadarkan diri. Sudah terbaring di rumah selama 3 tahun. Dokter bilang, kemungkinan dia untuk siuman hanya 1%. Ibu, aku percaya orang baik akan selalu dilindungi. Lu Jinyan pasti akan segera sadar. Karena kamu sudah menikah ke keluarga lu kami, aku juga tidak bisa membiarkanmu menderita. Mari, ambil kartu ini baik-baik. Di dalamnya ada 10 miliar rupiah. Ah, ini Jika sudah habis, bicaralah lagi pada ibu. Jangan merasa sungkan. Lalu ada ini. Ini adalah pusaka turun-temurun keluarga kami. Karena kamu sudah menikah ke sini, aku akan mewariskannya padamu. Mari, simpanlah. Ibu, bagaimana ini bisa terjadi? Ayolah, ambillah. Lagi pula, kamu adalah menantu keluarga lu kami, kepada siapa lagi aku akan memberikannya jika bukan padamu? Jinyan kami sekarang dalam kondisi koma. Aku tidak boleh membiarkanmu merasa menderita lagi. Terima kasih, Ibu. Hari ini adalah hari bahagia kamu dan Jinyan, jadi aku tidak akan mengganggu kalian. Nyonya Lu ini sungguh sangat baik. Wah, jangan khawatir. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Nyonya Lu sangat baik. Beliau setuju membiarkanku merawat Lu Jinyan sambil bersekolah, bahkan membantuku membayar biaya sekolah. Ran, sepertinya hidupmu cukup baik setelah menikah. Suasana hatimu sangat bagus. Apa? Ye Ran sudah menikah? Dia baru berapa tahun? Dia sudah menikah? Apakah dia begitu ingin menikah? Aku tidak seperti itu. Aduh, pakaianmu ini, semuanya bermerek. Jangan-jangan kamu dipelihara oleh pria tua yang kaya? Bukan begitu. Kalau kau berani membocorkan soal pernikahan pengganti ini, ibumu akan celaka. Kak Sinyi, untuk apa kakak masih bicara dengannya? Aduh, bagaimanapun dia sudah tinggal di rumahku selama bertahun-tahun, aku selalu menganggapnya seperti adik kandungku sendiri.
Dia baru saja menikah, aku hanya ingin memberi beberapa pesan saja. Dia tidak butuh lagi perhatian dari kita. Lihat saja keadaannya sekarang. Siapa tahu dia dipelihara oleh pria tua dan sedang hidup bermewah-mewahan. Aduh, bisa hidup enak jauh, lebih baik daripada menderita, hahaha. Benar juga. Lihat saja tampangnya yang menyedihkan itu. Jangan-jangan dia sendiri yang memelas untuk mendekatinya. Hahaha. Sekarang aku akan menyeka tubuhmu. Kau harus jadi anak baik ya. Ah, maaf sekali. Kau tidak apa-apa kan? Aduh, aku lupa, kau tidak bisa duduk sendiri. Kalau begitu kita menyekanya sambil berbaring. Buka kancingnya dulu. Wah, bukankah katanya sudah terbaring di tempat tidur selama 3 tahun? Kenapa bentuk tubuhnya masih sebagus ini? Aduh. Maaf ya, maaf sekali ya. Untunglah kau tidak bisa melihat. Ternyata memang lebih baik punya suami yang koma. Selain tidak membuatku marah, dia juga tidak akan memarahiku. Aduh, tetapi aku orangnya ceroboh. Dan juga tidak pandai mengambil hati orang. Hanya kamu yang tidak akan merendahkanku. Kalau begitu, kita sepakati saja. Kamu berbaringlah dengan tenang di sini, dan aku akan menjagamu seperti ini. Mari kita janji kelingking, dan tidak boleh berubah selama 100 tahun. Sayang sekali. Orang-orang di luar bilang hidupmu tidak akan lama lagi. Dan ada kemungkinan besar tidak akan selamat. Katakan padaku, kalau nanti kamu pergi, apakah aku bisa mewarisi harta kekayaan keluargamu? Tapi kalau dilihat baik-baik, kamu ternyata sangat tampan. Ada apa dengan keluarga Lu? Bukankah sebelumnya sudah sepakat? Asalkan Sinyi menikah ke sana. Proyek Chengnan akan diberikan kepada kita. Sekarang sudah 1 minggu berlalu. Kenapa belum ada kabar sama sekali? Tuan Ye Ranran, itu adalah putri pembantu di rumah kita. Orang kelas bawah seperti itu, punya banyak niat licik. Menurutmu, mungkinkah dia memberitahu keluarga Lu tentang masalah ini? Aku sudah memperingatkannya. Jika dia berani membongkar masalah ini, ibunya yang sakit jantung itu tinggal menunggu ajalnya saja. Kekuasaan keluarga Lu di Jinghai benar-benar sangat besar. Jika mereka menyalahkan kita karena masalah pernikahan pengganti ini, maka keluarga Zhao, kita, akan tamat. Aduh, Sinyi, cepat tanyakan kepada si Ye Ranran, apakah dia membocorkan hal ini, lalu tanyakan padanya mengenai proyek yang dijanjikan kepada kita, kenapa masih belum diberikan. Aku mengerti. Ye Ranran, suami vegetatifmu itu masih hidup kan? Keluarga lu belum tahu kalau kamu yang menggantikannya menikah kan? Kalau sampai ketahuan, ibumu akan dalam bahaya. Nona besar Zhao, aku sudah menikah menggantikanmu. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Bagaimana dengan janji keluarga lu kepada keluarga Zhao soal proyek Selatan Kota? Kenapa sama sekali tidak ada kabar? Nona besar Zhao, aku hanya menikah menggantikanmu, bukan alat untuk mencari keuntungan kalian. Soal kerjasama kalian, sebaiknya cari sendiri penanggung jawab keluarga lu untuk membicarakannya. Kamu? Ini masih di lingkungan sekolah. Kamu juga tidak ingin seseorang mendengar percakapan kita kan? Lu Jinyan, aku baru tahu, ternyata keluarga kalian diincar oleh begitu banyak orang. Sinyi, Ibu, sedang apa ibu di sini? ibu baru saja selesai menghadiri acara lelang dan memenangkan beberapa set perhiasan. Coba lihat apakah kamu menyukainya. Ibu, ini benar-benar terlalu boros. Tidak usah bicara soal boros atau tidak. Di keluarga Lu kami ini, kalau hal lain mungkin tidak ada, tapi kami punya banyak sekali uang. Karena kamu sudah menikah ke keluarga Lu, kami tidak boleh membiarkanmu kekurangan. Selain itu, kemarin lusa ibu baru saja membeli sebuah villa di tepi pantai, sedang dalam tahap renovasi.
Ibu tidak tahu apakah kamu menyukainya. Villa, Kalau tidak suka yang di tepi pantai, kita bisa beli yang di pegunungan, di sana lebih tenang. Kalau kamu suka yang di pusat kota, lain kali kita bisa pergi ke kota untuk memilih beberapa unit. Ibu, ini sungguh berlebihan. Jinyan belum sadar, tidak bisa menjagamu, tentu saja aku harus memperlakukanmu dengan jauh lebih baik. Ini, Nyonya Lu sangat baik kepada menantunya. Tapi, bagaimanapun juga, aku adalah pengantin pengganti. Aku merasa tidak enak mengambil posisi orang lain. Seandainya Nyonya Lu tahu kebenarannya, dia pasti akan sangat sedih. Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu fokus saja pada sekolahmu. Mengenai apakah Jinyan bisa sadar, semua tergantung pada takdir. Bibi, di mana Jinyan? Kenapa dia tidak ada di dalam kamar? Nyonya muda. Tuan muda dia. Ada apa dengannya? Apakah dia jangan-jangan Lu Jinyan benar-benar sudah tiada? Meskipun waktu kita saling mengenal tidak lama, tapi bagaimanapun juga, beberapa hari ini kita menghabiskan waktu bersama siang dan malam, sudah ada sedikit perasaan yang tumbuh. Dia benar-benar sudah tiada begitu saja. Ini, ada apa denganmu? Aku merasa sedih. Jinyan dia benar-benar sudah tiada? Dia yang masih semuda ini, kenapa harus pergi secepat ini? Nyonya terhadapku, ternyata masih sangat penuh perasaan. Jangan sedih, aku belum tiada. Setelah terbaring di tempat tidur selama 3 tahun, aku akhirnya sadar di bawah perawatan telaten dari Nyonya. Kenapa? Melihatku sudah sadar, apakah Nyonya merasa sangat kecewa? Hati-hati Nyonya. Ya ampun, suamiku yang tadinya koma sudah sadar. Maka nanti, bukankah aku tidak bisa bersenang-senang lagi? Aku ingin minum air. Kalau ingin minum air, biar aku saja yang menyuapimu. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Karena aku sudah sadar, aku harus menjadi seorang suami yang lembut dan perhatian. Sebelumnya, kamu yang merawatku. Sekarang, giliran aku yang merawatmu. Nyonya, pelan-pelan. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan sembarangan. Tidak perlu. Hal yang seharusnya dilihat, dan yang seharusnya disentuh. Bukankah sudah pernah kamu lihat, dan kamu sentuh? Aku berjanji. Aku tidak akan marah kepadamu, dan tidak akan membuatmu kesal. Sekarang, selain tidak bisa berbaring dengan tenang, hal lainnya, semuanya akan sesuai dengan keinginanmu. Bagaimana dia bisa tahu semua ini? Gawat. Maka masalah aku menciumnya diam-diam. Pasti juga sudah dia ketahui. Mengapa wajah Nyonya memerah? Benarkah? Jinyan, Senyi, melihat kalian berdua rukun seperti ini, Mama jadi tenang. Hari ini, Mama mengundang koki bintang 3 Michelin untuk memasak makanan enak di rumah kita. Anggap saja sebagai perayaan karena Jinyan sudah sadar. Senyi, makanlah yang banyak. Ini adalah udang besar yang baru dikirim lewat udara pagi ini. Jinyan, kupaskan satu untuk Senyi, ya. Tidak usah. Jinyan, baru saja sadar hari ini, hal seperti ini. Sepertinya kurang baik. Istri sudah bantu aku mengelap badan. Cuma bantu mengupaskan udang untuk istri. Tidak merepotkan. Sangat memalukan. Ini sangat memalukan. Buka mulutmu. Aku sudah kenyang. Tugas sekolahku belum selesai. Aku kembali ke kamar dulu. Jinyan, semenjak Senyi menikah ke keluarga kita, dia benar-benar merawatmu dengan baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Dia mungkin berharap aku cepat tiada, supaya bisa mewarisi harta keluarga kita. Apa yang kamu bicarakan? Mama tidak akan salah menilai orang. Senyi, bukan tipe gadis yang gila harta.
Dia bahkan belajar melukis. Anu, apa kamu mau tidur di kamar yang sama denganku malam ini? Memangnya kenapa? Sebelumnya, aku selalu tidur bersama istri. Sekarang, apa istri ingin pisah ranjang denganku? Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang, mana bisa sama? Bagaimana kalau kamu tidur di lantai? Atau aku juga bisa tidur di lantai? Atau aku tidur di sofa? Memeluk sudah pernah, mencium pun sudah. Istri baru tahu rasa malu sekarang. Kapan? Kamu bangun? Sepertinya saat kamu berniat macam-macam padaku. Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap suku kata, bahkan napas dan detak jantungmu, semuanya aku tahu. Siapa yang berniat macam-macam padamu? Aa. Turunkan aku. Tunggu sebentar. Aku beritahu ya. Lu Jinyan, kamu hanya berbaring di tempat tidur selama 3 tahun, dan menerima cairan nutrisi selama 3 tahun. Sedangkan aku bekerja dan berlatih, tenagaku saat memegang papan gambar sangat kuat, kamu belum tentu bisa menang melawanku. Menikah denganku, tapi tidak membiarkanku menyentuhmu. Selain berharap aku segera tiada, apakah ada rahasia tersembunyi lainnya? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku mengantuk, aku mau tidur. Nyonya, jangan khawatir. Jinyan, Sinyi tadi pagi pergi ke sekolah dengan terburu-buru, dia lupa membawa buku gambarnya. Kamu, pergilah ke sekolah untuk mengantarkannya. Aku ada janji dengan Nyonya Jin, jadi aku pergi dulu ya. Baiklah. Yeranran. Sekretaris Feng, bantu aku menyelidiki seseorang yang bernama Yeranran. Presiden Lu, saya sudah menemukan. Nama asli Nyonya, bukan Zhao Xinyi, melainkan Ye Ranran. Yeranran, beraninya dia mempermainkanku. Presiden Lu, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi ke sekolah. Baik. Mengapa Anda datang ke sini? Lepaskan, Anda menyakiti saya. Yeranran, Itu. Saya masih memiliki lukisan yang belum selesai. Saya pergi dulu. sekarang apa ada hal yang lebih penting dari ini? Menipu pernikahan sampai ke hadapanku, ya? Saya tidak menipu pernikahan. Bekerja sama dengan keluarga Zhao untuk mempermainkanku. Kau anggap apa aku Lu Jinyan? Atau apakah menurutmu, keluarga Lu kami mudah ditindas? Tidak, bukan seperti itu. Keluarga Zhao sungguh penuh muslihat. Mencari orang palsu untuk menikah masuk ke keluarga Lu kami. Bahkan menunggu aku tiada, agar bisa membagi harta kekayaan. Rencana yang sangat cerdik. Bukan seperti itu. Dengarkan penjelasan saya. Ibu saya hanyalah seorang asisten rumah tangga di keluarga Zhao. Beliau sedang sakit. Beliau membutuhkan biaya operasi yang sangat besar. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Itu sebabnya saya. Jadi kau datang untuk menipu uang keluarga Lu kami. Aduh, bukan begitu. Saya tidak punya kekuasaan maupun kekuatan. Saya hanyalah seorang mahasiswa miskin. Mereka menggunakan ibu saya untuk mengancam saya. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Jadi, Aku tidak tahu kamu sedang koma saat aku menikahimu. setelah tahu aku sedang koma, kamu berharap aku tiada setiap hari? Aduh,
Kamu tidak percaya apapun penjelasanku? Bagaimana kalau begini saja, kita bercerai. Malam ini aku akan mengemasi barang-barangku dan pergi. Sebaiknya kamu lakukan apa yang kamu katakan. Hei, Sinyi, apa yang sedang kamu lakukan? Jinyan, ada apa ini? Apakah kalian berdua sedang bertengkar? Ibu, tanyakan saja sendiri pada Ye Ranran. Yeranran? Tante? Maafkan aku. Sebenarnya aku sama sekali bukan Zhao Xinyi. Nama aku Yeranran. Ibu, dia adalah orang palsu yang dikirim oleh keluarga Zhao untuk mempermainkan keluarga Lu kita. Aku ingin menceraikannya. Tante, maafkan aku karena telah menggantikan Zhao Xinyi menikah ke keluarga Lu. Tapi jangan khawatir. Semua kartu bank dan perhiasan yang Anda berikan, tidak ada satupun yang aku sentuh. Semuanya ada di dalam brankas kamar. Selama waktu ini, aku telah banyak merepotkan. Maafkan aku. Tidak boleh cerai. Ranran, tidak masalah apakah kamu putri sulung keluarga Zhao atau bukan. Ketulusan hatimu terhadap Jinyan kita ini, ibu sangat memahaminya. Menantu ini, ibu sudah mengakuinya. Ibu, dia sudah menipu kita. Ranran pasti punya alasan yang sulit. Ketulusan hatinya padamu, ibu sangat memahaminya. Hanya dengan melihat dia, yang rela menikah dengan pria yang koma diranjang, selama 3 tahun. Kamu tidak boleh menjadi pria yang tidak setia. Ibu, Jika kamu berani bercerai, aku tidak akan menganggapmu sebagai anak lagi. Ranran, jangan takut. Anak nakal ini sudah terbiasa dimanja sejak kecil. Sekarang karena merasa sedang dipermainkan, dia masih merasa sangat marah saat ini. Jangan diambil hati ya. Tapi Bu, masalah ini memang akulah yang salah. Aku terlalu. Sudahlah. Ranran, keluarga Zhao memintamu menikah ke keluarga kami. Hanya karena tidak ingin putri mereka menikah dengan orang yang koma. Ibu bisa mengerti hal ini. Jadi jangan kita bahas lagi. Mulai sekarang, kalian berdua hiduplah dengan baik. Anak nakal, kau dengar tidak? iya, aku mengerti. Kalau sudah mengerti, kenapa tidak segera membawakan koper Ranran kembali? Ranran, jika nanti anak nakal ini berani menindasmu, beritahu saja pada ibu. Biar ibu yang memberinya pelajaran. Terima kasih, Bu. Anu, jika kamu masih ingin bercerai, aku bisa pergi membujuk ibu. Karena ibu sudah bilang jangan membahas masalah ini lagi, sebaiknya jangan dibicarakan dulu dalam waktu dekat. Kesehatannya sedang tidak baik, dan tidak boleh terkejut. Baiklah. Ada apa? Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Ye Ranran, keluar sebentar. Ada urusan apa? Kak Sinyi bilang, ada beberapa hal yang sepertinya kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya, kan? Teman, tolong ambilkan bolanya sebentar. Aduh, Ji Aksiang, untuk apa kamu bersikap sopan pada orang seperti ini? Dia itu cuma anak pelayan di rumahku. Kamu bisa menyuruhnya sesuka hatimu. Apa kalian sengaja? Sengaja? Memangnya kenapa? Aku tidak suka melihatmu. Apa aku tidak boleh bertindak? Ini di sekolah. Memangnya kenapa kalau di sekolah? Siapa yang bisa mengaturnya? Yeran, aku sarankan kamu lebih sopan pada kakak Ji Aksiang. Dia adalah tuan muda sulung dari keluarga Yang, ahli waris perusahaan properti terbesar di Jinhai. Lalu memangnya, kenapa? Yeran, kamu itu cuma menggantikanku menikah dengan tuan muda sulung lu? Apa kamu benar-benar menganggap dirimu nyonya besar lu? Oh, aku penasaran. Siapa yang begitu sombong? Ternyata dia gadis yang menggantikanmu menikah dengan orang yang sedang koma di keluarga lu itu. Kalau bukan karena aku, dari mana dia bisa mendapatkan pernikahan sebagus ini? Sepertinya nasibnya seumur hidup akan menjadi pelayan sama seperti ibunya, masih berhayal ingin menjadi pelukis segala, hahaha. Nona besar Zhao, aku sarankan kamu bicara dengan lebih hormat. Memangnya kamu siapa sampai aku harus menghormatimu? Apa yang ingin kamu lakukan? Yo, pantas saja sudah menikah dengan keluarga kaya, emosimu jadi semakin besar. Yeran, jangan lupa ibumu sekarang masih ada di rumah sakit kami. Apa salahnya aku memberimu pelajaran? Jika kamu tidak terima, minta saja suamimu yang koma itu untuk melindungimu. Itu belum tentu. Lelucon sekali.
Seorang pria koma yang terbaring di tempat tidur dan hanya menerima cairan nutrisi selama 3 tahun? Kamu benar-benar berharap dia bisa bangun? Aku sudah dengar, 3 tahun yang lalu, putra mahkota keluarga Lu mengalami kecelakaan. Keluarga Lu sudah mencari ke seluruh Jinghai, namun tetap tidak bisa membuatnya sadar. Kali ini jika keberuntungannya buruk, sepertinya seumur hidupnya, dia tidak akan pernah bangun lagi. Presiden Lu, mengenai masalah sumbangan gedung sekolah, sudah dibicarakan dengan pihak sekolah. Kita datang lebih awal kali ini, apakah perlu memberitahu kepala sekolah terlebih dahulu? Tidak perlu. Aku hanya ingin jalan-jalan sebentar. Yeranran, apa kamu benar-benar mengira bisa menjadi orang terpandang hanya karena menikah dengan keluarga Lu? Suamimu yang tidak sadarkan diri itu hanyalah orang yang berumur pendek? Berumur pendek? Cih, itu belum tentu. Aku tidak akan berbasa-basi lagi denganmu. Ada apa dengan proyek di Chengnan itu? Suamimu yang berumur pendek itu sedang tidak sadar? Seharusnya tidak sulit bagimu untuk membantu keluarga Zhao mendapatkan sebuah proyek? Aku hanya menggantikanmu menikah dengan keluarga Lu. Aku tidak punya kewajiban untuk memberikan proyek kepada kalian. Kenapa kamu masih bersikap munafik seperti itu? Kamu sendiri tidak mau menikah, tapi masih ingin mengambil keuntungan dari keluarga Lu. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan pernah bisa menikah dengan keluarga kaya seumur hidupmu. Jangan lupa, ibumu masih berada di tangan kami. Kau mengancamku? Dulu kalian memaksaku menikah ke keluarga Lu, sekarang memaksaku untuk mengambil proyek demi kalian. Apa kau pikir punya uang bisa mengatur hidup orang lain? Aduh kakak Jiak Siang, apa kau lihat itu? Benar ya, semakin rendah derajat seseorang, semakin mereka peduli pada harga diri yang menyedihkan itu. Itu hanyalah penyakit umum orang miskin. Kau ini, lebih baik pedulikan suamimu. Yang terbaring koma itu agar bertahan hidup sedikit lebih lama. Kalau tidak, kau akan menjadi orang miskin. Lu Jinyan, tidak akan apa-apa. Aku malas bicara omong kosong dengan kalian. Kenapa kau datang ke sini? Apa yang ingin kau lakukan? Siapa kau? Aku beritahu kau, jangan ikut campur urusan orang. Kau adalah Zhao Xinyi? Benar, akulah Zhao Xinyi. Yeranran, siapa pria ini? Jangan-jangan kau menggunakan uang keluarga Lu untuk memelihara pria simpanan di luar sana? Zhao Xinyi, ternyata belum pernah bertemu Lu Jinyan. Kau tidak mengenalnya? Kenapa pria ini terlihat sedikit tidak asing ya? Yeranran, kau benar-benar sudah hebat sekarang ya? Baru berapa lama kau menikah ke keluarga Lu dan menjadi istri orang yang koma itu? Kau sudah merasa kesepian dan mulai berselingkuh di belakang keluarga Lu? Orang koma yang tidak berdaya, tidak berguna. Bukankah itu benar? Bukankah tuan muda sulung keluarga Lu hanyalah orang yang terbaring koma? Apa perkataanku salah? Kau benar-benar belum pernah bertemu tuan muda sulung keluarga Lu? Untuk apa aku menemuinya? Aku dengar dia hanya orang tidak berguna yang terbaring di tempat tidur selama 3 tahun tanpa bergerak. Lagi pula dia pria parubaya yang sangat buruk rupa dan menjijikan. Tidak, dia sebenarnya cukup tampan. Itu. Kalian pergilah dulu. Pergi? Kenapa kami harus pergi? Kalau ada yang harus pergi, itu kalian. Sejujurnya, aku beritahu ya, keluarga yang menyumbang banyak uang ke sekolah setiap tahun, jika dia ingin kamu menghilang dari sekolah, itu hanya masalah 1 kalimat saja. Zhao Xinyi, apa kamu pikir bisa bertindak sesuka hati hanya karena punya banyak uang? memang aku miskin. Tapi aku masuk ke Universitas Jinghai dengan kemampuanku sendiri. Aku jauh lebih baik daripada benalu masyarakat seperti kalian. Aduh, sudah. Sekolah kedatangan tamu terhormat hari ini. Cepat pergi dari sini bersama pria piaraanmu itu, dan jangan merusak pemandangan di sini. Aduh, kalaupun tamu terhormat itu butuh pengasuh, bukan orang kelas rendah sepertimu yang melayaninya? Memang benar watak seseorang terlihat dari kata-kata yang diucapkannya. Karena kamu kurang berpendidikan. Hanya kata-kata kotor ini yang bisa kamu ucapkan. Yeranran, jangan pikir aku tidak berani menyentuhmu hanya karena kamu menikah dengan keluarga Lu. Ibumu masih memakai selang oksigen di rumah sakit. Apa kamu percaya aku akan mencabutnya sekarang? Minta maaf. Minta maaf untuk apa? Lepaskan. Aku tidak ingin mengulanginya untuk kedua kali. Minta maaf pada wanitaku. Wanitamu katanya. Kamu benar-benar pria piaraan yang dipelihara Yeranran di luar? Cepat lepaskan aku. Sakit. Kakak Jiak Siang, cepat suruh dia lepaskan. Lepaskan tanganmu. Apa kamu tidak dengar? Ayahku adalah presiden grup Yang dan ketua kamar dagang Jinghai. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu menghilang dari Jinghai. Orang sepertimu masih ingin membuatku menghilang dari Jinghai?
Kamu, Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Minta maaf. tidak ada kata maaf dalam kamus yang Jiaxiang. Berhenti. Kepala sekolah? Yang Jiaxiang, apa yang kamu lakukan? Kepala sekolah, mengapa Anda datang ke sini? Bukankah katanya hari ini akan menyambut tamu terhormat? Aku hanya datang untuk memberi pelajaran pada dua orang yang tidak tahu diri ini. Apa begini cara sekolah mendidikmu selama ini? Apa maksud Anda, kepala sekolah? Ayahku adalah... Masih berani membawa nama ayahmu. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Lu. Jangan salahkan aku jika tidak memperingatimu. Tuan Muda Lu? Tuan Muda Lu yang mana? Tuan Muda Lu, saya benar-benar minta maaf. Sekolah kami kurang baik dalam mendidik siswa. Mohon maaf jika ini memalukan. Barusan orang bermarga yang ini berkata ingin membuatku menghilang dari Jinghai. Apa... Siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi begitu sombong? Jangan melibatkan sekolah kami. Kepala sekolah, pasti ada kesalahpahaman di sini. Dia hanyalah seorang pria simpanan. Pria simpanan. Apa maksudnya pria simpanan? Ini adalah Tuan Muda sulung keluarga Lu, orang terkaya di Jinghai. Apa? Dia adalah Lu Jinyan? Tuan Muda Lu yang kejam itu? Tidak mungkin. Lu Jinyan itu kan sedang koma. Apa? Kamu? Lu Jinyan? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Bukankah Lu Jinyan sudah hampir tiada? Katakan, trik apa lagi yang kalian mainkan sekarang? Aku sarankan kamu lebih menghormati Tuan Muda Lu. Aku sebenarnya hanya ingin datang untuk membicarakan tentang donasi gedung pendidikan. Sekaligus melihat istriku. Tidak kusangka. Maafkan saya. Mohon maaf Tuan Muda Lu. Benar-benar minta maaf. Saya tidak mendidik murid dengan baik. Tuan Muda Lu. Saya akan segera memberikan sanksi pada mereka berdua. Aduh, Pak Kepala Sekolah. Tolong jangan, saya akan segera lulus. Kalau kena sanksi lagi, itu akan sangat. Ini hanya kesalahpahaman. Saya benar-benar tidak tahu kalau ini Tuan Muda Lu. Seandainya saya tahu ini Tuan Muda Lu, meskipun diberi 10 kali lipat keberanian pun, saya tidak akan berani. Kamu benar-benar sudah kelewatan. Beraninya membuat kekacauan di depan Tuan Muda Lu. Diberi sanksi itu masih hukuman ringan. Baru sekarang merasa malu. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Lu. Tuan Muda Lu, maafkan saya. Saya sungguh bodoh karena tidak mengenali Anda. Mata saya tertutup sehingga tidak mengenali Anda. Aduh, saya mohon ampuni saya. Bukankah tadi kamu sangat sombong? Aduh, bukan begitu. Bukan begitu, ini semua karena Zhao Xinyi, wanita jahat ini. Dialah yang menghasut saya. Sehingga saya berani menyinggung Tuan Muda Lu. Apa yang kamu katakan? Pak Kepala Sekolah saya, Tuan Muda Lu, saya salah, saya benar-benar minta maaf, akulah Zhao Xinyi yang asli. Seharusnya aku yang menikah denganmu dulu. Ini semua karena Ye Ranran. Dia telah berpura-pura menjadi diriku. Zhao Xinyi. Sekarang kamu baru tahu caranya bicara begitu. Kalian sekarang satu persatu sudah tahu kesalahan masing-masing dan tidak lagi bersikap sombong. Bukan begitu Tuan Muda Lu? Tolong dengarkan penjelasan saya. Waktu itu saya sangat senang saat tahu terpilih oleh keluarga Lu. Tetapi, ini karena Ye Ranran. Dia mengerjai saya di hari pernikahan, lalu dia berpura-pura menjadi saya dan menikah dengan Anda. Tadi bukannya terus memanggilku orang koma dan terus memanggilku orang tidak berguna. Kenapa sekarang malah ingin menikah denganku? Mungkinkah kamu sudah ahli dalam bermuka dua? Bukan saya? Rektor, kedua orang ini terlalu berisik. Mengganggu suasana jalan santai saya bersama istri. Mereka berdua boleh pergi sekarang. Kenapa belum juga pergi? Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Aduh, ayo pergi, ayo pergi. Aduh, Tuan Muda Lu. Saya benar-benar minta maaf. Ini karena kurangnya didikan dari saya. Lalu, soal sumbangan gedung untuk sekolah. Biarkan Sekretaris Feng yang bicara dengan Anda. Saya dan istri masih ingin jalan-jalan sebentar. Baik. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Silakan panggil saya kapan saja jika ada sesuatu. Baik. Tadi, terima kasih ya. Dulu, apakah Zhao Xinyi juga sering merundungmu? Tidak juga. Hanya saja dulu ibuku adalah asisten rumah tangga di rumah mereka. Ibuku membesarkanku dari kecil. Keluarga mereka juga pernah membantu kami. Zhao Xinyi hanya sudah terbiasa menyuruh-nyuruhku. Waktu kamu menikah denganku, apakah kamu juga dipaksa oleh mereka? Tidak bisa dibilang dipaksa juga, hanya saja... Ingatlah, kamu adalah istri dari Lu Jinyan. Orang terkaya di Jinghai. Nyonya besar, keluarga Lu. Mulai sekarang, kamu tidak perlu rendah diri kepada siapapun. Kamu mengerti? Hati-hati. Iya. Maaf, aku tidak melihatnya tadi. Sayang, perhatikan jalan saat melangkah. Apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak ada? Aku akan lebih berhati-hati nanti. Kenapa kamu... Kamu benar-benar menggemaskan, sayang. Tadi, aku tidak bisa menahannya. Kamu tidak boleh menciumku sembarangan lagi. Tidak boleh sembarangan? Kalau mau ciuman yang serius juga boleh. Lu Jinyan,
Halo ayah. Dasar anak kurang ajar. Jabatan ayah sebagai ketua kamar dagang bahkan belum stabil, tapi kamu berani menyinggung putra mahkota keluarga Lu di luar sana. Sekarang ayah sudah dipecat. Kamu senang sekarang? Bukan begitu. Ayah bicara apa? Ayah dipecat? Cepat pulang sekarang. Beraninya kamu mempermalukan diri di luar sana. Baik, aku mengerti. Dasar kau wanita tidak tahu malu. Ini semua salahmu karena sudah menyinggung Lu Jinyan. Sekarang lihat, gara-gara kau ayahku sampai kehilangan jabatan sebagai ketua kamar dagang. Kau berani memukulku? Apa hubungannya dengan aku? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja Ye Ranran. Bukankah kau yang terus menghasut untuk menyinggung istrinya? Aku menghasut? Apa yang aku hasut? Kau sudah gila ya? Keluarga Zhao milikmu itu bukan apa-apa. Beraninya kau bicara seperti itu kepadaku? Aduh, merasa dirimu orang hebat ya? Tanpa ayahmu, kau bukan siapa-siapa. Bukankah kau juga sama saja, masih berani menghinaku? Tidak ada yang perlu dibicarakan dengan orang sepertimu. Lu Jinyan, karena kau sudah tidak punya belas kasihan, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Aku akan menelepon sekretaris Feng untuk bertanya di mana mobilnya diparkir. Halo, sekretaris Feng. Rasakan ini. Hati-hati. Ranran, kamu tidak apa-apa. Siapa yang mengutusmu? Tuan Muda Lu, ada apa? Segera periksa untukku. Siapa sebenarnya orang yang mengutusnya? Baik. Ayo, kita ke rumah sakit. Biarkan aku saja. Atau, sebaiknya aku sendiri saja. Kamu duduklah dengan tenang. Kedepannya, tidak boleh lagi melakukan hal bodoh. Hei, kenapa kamu seperti ini? Aku baru saja mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Apakah semuanya boleh? Katakan saja. Selama aku memilikinya, aku akan memberikannya kepadamu. Biar kupikirkan dulu. Entahlah, simpan saja dulu sebagai utang. Akan kuberitahu setelah aku memikirkannya nanti. Baiklah. Setelah kamu memikirkannya, kamu bisa memintanya padaku kapan saja. Namun, nanti tidak boleh lagi melakukan hal seperti ini. Aku mengerti. Presiden Lu, ini data yang Anda minta. Oh, bicara di luar saja. Presiden Lu, ini adalah data yang Anda minta. Kebenaran tentang kecelakaan mobil tahun itu sudah ditemukan. Paman ketiga Anda yang melakukannya. Dia menyabotase mobilnya. Berikan datanya kepada pengacara. Sisanya, biar aku sendiri yang menanganinya. Satu lagi, orang yang menyerang kalian barusan juga sudah ditemukan. Dia dikirim oleh Yang Jiaxiang. Aku mengerti. Sepertinya, sudah waktunya menemui keluarga Yang. Aduh Ranran, apa yang terjadi? Aduh Ranran, kenapa kamu terluka? Aku. Anak nakal, bagaimana kamu menjaga istrimu? Ibu, ini hanya luka kecil saja, ibu tidak perlu khawatir. Bagaimana bisa ibu tidak khawatir? Menantu kesayangan ibu terluka, tentu saja ibu khawatir. Kamu ini, sudah dewasa begini, menjaga istri saja tidak bisa, apalagi yang bisa kamu lakukan? Ibu kesal sekali. Ibu. Kalau kamu terus begini, cepat atau lambat istrimu akan pergi dengan orang lain. Ibu, masalah ini bukan salah Jinyan. Kejadiannya sangat tiba-tiba saat itu, aku sendiri yang tidak sengaja terluka. Aku akan lebih berhati-hati nanti. Ranran, nanti kalau ada waktu luang, biarkan Jinyan membawamu pergi jalan-jalan, membawamu belanja sepuasnya, biarkan dia memberimu kompensasi. Barang-barang yang ibu belikan untukku sudah sangat banyak. Aku tidak kekurangan apapun. Barang-barang untuk perempuan itu tidak akan pernah terasa cukup. Dengar tidak, anak nakal? Iya, aku mengerti. Apapun yang istriku mau akan aku belikan. Begitu baru benar. Haha.
Iya, baiklah. Aku mengerti. Begini, ada sesuatu yang membuatku harus pergi keluar sebentar. Sudah jam begini kamu masih mau pergi? Ibu dengar, Ranran terluka kali ini gara-gara kamu. Di saat-saat kritis seperti ini, apakah ada yang lebih penting daripada istri? Ibu, aku. Apanya yang aku? Apa aku salah bicara? Hanya gadis lugu seperti Ranran yang tetap setia mengikutimu. Kalau orang lain pasti sudah lama pergi. Jika kau berani melakukan hal yang menyakiti Ranran, di luar sana, aku yang pertama tidak akan memaafkanmu. Ibu, Jinyan sedang sibuk bekerja. Biarkan dia pergi. Lagi pula, di sini masih ada ibu yang menemaniku. Aduh. Jinyan, kamu pergi duluan saja. Baiklah, tunggu aku. Aduh. Si kepala batu ini, dia benar-benar pergi begitu saja. Ranran, di rumah ini, kamu yang harus memegang kendali. Laki-laki itu tidak boleh terlalu dimanjakan. Semakin dimanjakan, dia akan semakin melunjak. Iya, aku mengerti ibu. Oh iya, Ranran. Lihat tas Gucci yang kubelikan untukmu ini. Ada yang kamu suka? Tidak perlu ibu. Tasku sudah cukup banyak. Aku senang membelikan sesuatu untuk menantuku. Ayo lihat yang ini. Bagus sekali. Bagus sekali. Semua pilihan ibu pasti bagus. Tentu saja. Presiden Lu, saya benar-benar minta maaf. Presiden Lu. Presiden Lu, saya mohon beri saya satu kesempatan lagi. Presiden Lu, saya benar-benar menyesali perbuatan saya. Kamu tahu kamu salah. Di bagian mana kamu salah? Saya salah dalam segalanya. Presiden Lu, seharusnya saya tidak menyuruh orang mencelakai Anda. Saya mohon beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti akan berubah menjadi lebih baik dan menjadi orang yang berguna. Berubah menjadi lebih baik? Mengapa aku harus memberimu kesempatan itu? Aku hanya memberi sedikit tekanan pada keluarga yang... Tapi kamu malah ingin mencelakaiku. Tidak tahu, saya tidak tahu apa-apa. Dialah yang menyuruh saya melakukan semuanya. Sekretaris Feng, Iya, bawa mereka berdua. Dan jebloskan ke penjara. baik, Presiden Lu. Tolong jangan, Presiden Lu. Karena kamu ingin memperbaiki diri, maka masuklah ke sana untuk merenungkan kesalahanmu. Presiden Lu. Jangan pernah keluar lagi seumur hidupmu. Presiden Lu, beri saya satu kesempatan lagi. Presiden Lu. Presiden Lu. Lu Jinyan ini pergi begitu saja. Sudah selama ini tapi belum juga kembali. Mungkinkah dia benar-benar tidak mempedulikanku lagi? Dia benar-benar tidak mempedulikanku lagi? Dia benar-benar tidak mempedulikanku lagi? Hah. Kamu sudah kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak terbiasa tinggal di rumah sakit, aku ingin pulang. Baiklah. Aku akan membawamu pulang. Baiklah. Kalau begitu, kamu tunggu di luar sebentar, aku ingin ganti baju dulu. Nyonya, apakah kamu masih merasa sungkan padaku? Aduh. Hei tampan, minta ID WeChat-nya dong. Aku tidak punya WeChat. Tidak punya? Mana mungkin tidak punya WeChat? Aku sudah memperhatikanmu sejak tadi, kamu tidak punya pacar kan? Bagaimana menurutmu tentangku? Mohon maaf, saya sudah menikah. Menikah? Laki-laki seperti kamu? Bagaimana mungkin sudah menikah di usia semuda ini? Aku benar-benar menyukaimu. Mari kita bertukar nomor kontak. Kalau begitu aku masih ada urusan, aku pergi duluan. Berhenti di sana. Ini siapa? Dia adalah istri saya. Dia tidak suka jika saya menyimpan kontak perempuan lain. Kita pergi begitu saja? Kenapa bicaramu banyak sekali? Apa perkataan saya tadi kurang jelas?
Halo, Bu Guru. Ye, Ranran, besok adalah hari perayaan syukur kampus. Apakah kamu sudah terpikir ingin mengundang anggota keluarga yang mana? Bu Guru, itu ibu saya sedang tidak bisa hadir. Hari perayaan syukur kampus adalah tradisi Universitas Jinghai selama ini. Tahun lalu kamu sudah absen sekali. Tahun ini bagaimanapun juga kamu tidak boleh absen lagi. Baik, saya mengerti. Saya akan coba cari cara lain. Terima kasih, Bu Guru. Ada apa? Tidak apa-apa. Beritahu aku jika ada sesuatu. Baik. Wah, bukankah ini ya Ranran? Kenapa hari ini kamu datang sendirian? Hari ini adalah hari apresiasi sekolah. Semua orang mengundang keluarga masing-masing untuk hadir. Ya Ranran, mungkinkah kamu tidak punya orang tua? Jangan bicara sembarangan. Ibunya hanya sedang sakit saja. Oh, benar juga. Ya Ranran malang sekali. Dia harus sendirian di acara seperti ini. Namun, ibumu itu, bahkan jika dia datang, pengalaman apa yang bisa dia bagikan? Apa dia akan membagikan pengalaman menjadi asisten rumah tangga? Haha. Kalian? Ada apa dengan kami? Bukankah yang aku katakan itu benar? Sudah anak-anak, harap semuanya ikut saya keluar. Undang keluarga kalian masing-masing untuk masuk. Ibu guru, orang tua Ye Ranran sama sekali tidak datang. Apa yang harus dia lakukan? Ye Ranran, bukankah saya sudah mengatakannya padamu? Saya meminta kamu mengundang keluargamu masuk. Siapa bilang keluarganya tidak datang? Kenapa kamu datang ke sini? Bukankah aku sudah mengatakannya padamu? Beritahu aku jika ada sesuatu. Aku tidak keberatan. Presiden Lu, kenapa Anda ada di sini? Aku datang untuk menemani istriku menghadiri hari apresiasi ini. Ada masalah? Tidak. Tentu saja tidak. Presiden Lu, Anda boleh melakukan apapun yang Anda inginkan. Karena keluarga Ye Ranran sudah datang. Silakan duduk. Jinyan, terima kasih. Ye Ranran? Mari kita bicara berdua. Baiklah. Apa yang ingin kamu katakan? Ye Ranran, sepertinya kamu hidup enak di keluarga Lu. Lu Jinyan bahkan datang untuk membantumu menghadiri acara hari bersyukur ini. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Jika bukan karena aku, kamu tidak akan pernah bisa menikah dengan keluarga kaya, apalagi keluarga kelas atas seperti keluarga Lu. Kalau bukan karena aku, kamu mungkin tidak akan bisa masuk ke pintu depan keluarga Lu. Lalu kenapa? Apa maumu? Kembalikan posisi nyonya besar Lu kepadaku. Kembalikan padamu? Kenapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun saat memaksaku menikah dengannya dulu? Sekarang kamu ingin aku bercerai dengannya? Kamu pikir aku ini apa? Di dalam kartu ini, ada 1 miliar rupiah. Tinggalkan Lu Jinyan. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu, aku sedang memberitahumu. Memberitahuku? Kamu pikir, karena punya uang kamu hebat? Apa karena punya uang, kamu bisa mengendalikan hidup orang lain sesukamu? Aku beritahu kamu, aku bukan bonekamu. Pemberitahuanmu itu sama sekali tidak berguna bagiku. Aku tidak peduli dengan uang ini. Ye Ranran, posisi ini seharusnya milikku. Atas dasar apa kamu merebut tempatku? Benar sekali. Semua yang kamu katakan benar. Dulu kamu yang menghinanya, karena dia koma dan bersikeras tidak mau menikah. Sekarang setelah dia bangun, kamu bilang dia milikmu lagi. Bagaimana kalau begini saja, sebutkan saja nominalnya? Harganya bisa kita bicarakan? Bukankah kamu ingin kuliah di luar negeri? Aku bisa membantumu menghubungi universitas di luar negeri dan mengurus dokumennya, bagaimana? Sekarang kuliah di luar negeri sudah tidak ada artinya lagi bagiku. Jika hari ini kamu datang untuk menyuruhku bercerai dengan Lu Jinyan, sebaiknya lupakan saja niatmu itu. Pernikahan bagimu mungkin hanya permainan, sebuah modal untuk mendekati orang kaya dan berkuasa,
Tapi bagiku tidak pernah seperti itu. Saat kamu memaksaku menikahinya dulu, kenapa kamu tidak berpikir akan ada hari ini? Ya Ran, posisi ini seharusnya milikku. Tanpa aku, kamu tidak mungkin memiliki semua ini sekarang. Kenapa kamu merebut semua yang seharusnya milikku? Atas dasar apa? Karena Lu Jinyan menyukaiku. Dan dia sangat mencintaiku. Hanya dengan satu hal itu saja, kamu sudah kalah. Dasar wanita tidak tahu malu. Di mana Ran? Kata teman-temannya, sepertinya dia dipanggil oleh Zhao Xinyi, menuju ke arah atap gedung. Presiden Lu? Dia berani memukul nyonya? Apa perlu saya? Tunggu sebentar. Aku adalah nyonya besar Lu sekarang. Tolong jaga ucapan dan perilakumu di hadapanku. Masih berani mengaku sebagai nyonya besar Lu? Posisi ini seharusnya menjadi milikku. Beraninya kamu mengaku sebagai nyonya besar Lu? Jangan lupa bahwa ibumu hanyalah seorang asisten rumah tangga rendahan. Anak dari orang seperti itu hanya pantas menjadi asisten rumah tangga juga. Beraninya kamu memukulku. Apa yang salah dengan menjadi asisten rumah tangga? Apakah menjadi asisten rumah tangga itu rendah? Bukankah itu hanya sebuah pekerjaan? Mengapa kamu masih membeda-bedakan kasta seperti ini? Dari apa yang kamu katakan dan lakukan sekarang, di mana letak kemuliaanmu itu? Zaman kuno sudah berakhir sangat lama. Sadarlah. Ya Ran, kamu perempuan kurang ajar. Kamu mencoba mengajariku apa yang harus dilakukan? Bukankah kamu bilang sudah menerima pendidikan tinggi sejak kecil? Mengapa sekarang bicaramu sekasar itu? Apakah pendidikanmu itu sia-sia saja? Bahkan seekor anjing kecil pun lebih tahu sopan santun daripada dirimu. Aduh. Setelah menikmati hidup mewah selama 2 hari, kamu benar-benar menganggap dirimu putri kaya? Ye Ran, sepertinya kamu sudah lupa siapa dirimu yang sebenarnya? Beraninya kamu bicara seperti itu kepadaku? Perlukah aku membantumu untuk mengingatnya kembali? Aku beritahu ya, cukup sampai di sini. Aku bukan orang yang bisa kamu tindas dengan mudah. Beraninya kamu menghentikanku. Kamu. Berhenti. Tuan Lu Muda, mengapa Anda ada di sini? Asisten Feng, beritahu seluruh perusahaan di Jinghai untuk menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Zhao. Putuskan seluruh aliran dana mereka. Apa? Tuan Lu Muda, tolong jangan lakukan itu. Jangan. Zhao Xinyi, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu tidak pernah mau berubah. Bahkan semakin parah dan terus-menerus mengganggu istriku. Masih ingin aku melepaskanmu? Tuan Lu Muda, aku hanya terlalu menyukaimu, makanya aku memaksa Ran untuk meninggalkanmu. Menyukaiku? Orang tidak berdaya sepertiku tidak perlu disukai oleh Nona Zhao. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Tuan Lu Muda, posisi nyonya besar Lu seharusnya adalah milikku. Dia Ye Ran hanyalah seorang pengganti. Untuk apa kamu menginginkan seorang pengganti? Lagi pula ibunya hanyalah seorang pelayan. Dia sama sekali tidak sepadan denganmu. Dia tidak pernah menjadi pengganti siapapun. Jika dia tidak sepadan, apa kamu merasa sepadan? Terlebih lagi, jika bicara soal kesetaraan status keluarga, keluarga Zhao kalian juga tidak sebanding dengan keluarga Lu. Kami, bukan. Tapi, ibunya hanyalah seorang pelayan, masih menjadi pelayan yang sakit-sakitan dan bisa tiada kapan saja. Dia menikahimu hanya demi uangmu. Lalu bagaimana denganmu? Kamu ingin menikah denganku? Karena apa? Kamu? Aku hanya menginginkan Ye Ran. Seorang. Aku sudah cukup kaya. Kalaupun dia menginginkan uangku, aku melakukannya dengan tulus. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Atau jangan salahkan aku jika aku bertindak tanpa ampun. Tuan Lu Muda? Tuan Lu Muda. Nona Zhao? Keluarga Zhao, kalian sudah menetap di kota Jinghai bertahun-tahun? Bukankah seharusnya kalian sudah paham bagaimana cara Presiden Lu bertindak? Aku menyarankanmu, jangan lagi menantang batas kesabarannya. Asisten Feng, aku benar-benar tahu kesalahanku. Tolong bantu aku memohon kepada Tuan Lu Muda kalian. Jangan menyerang keluarga Zhao kami. Aku benar-benar sudah menyesal. Setiap kesalahan harus dibayar dengan harga yang setimpal. Hanya ini yang bisa kukatakan. Aku sarankan sebaiknya kau jaga dirimu baik-baik. Sialan Ye Ran. Atas dasar apa kau bisa merebut posisi nyonya besar Lu? Dan merebut semua yang menjadi milikku? Tunggu saja pembalasanku. Terima kasih ya untuk yang tadi. Apa masih sakit? Sudah tidak sakit lagi. Tadi aku juga sudah membalas memukulnya. Aku sangat menyukaimu. Sangat menyukaimu sampai tidak karuan.
Kenapa kau malah menguping pembicaraan orang lain? Menguping? Di siang bolong begini. Ini namanya mendengarkan secara terang-terangan. Aku mengatakan itu semua hanya demi membuat Zhao Xinyi kesal. Jadi jangan dipercaya ya. Kata-kata yang sudah diucapkan. Bagaikan air yang sudah tumpah. Duh, memalukan sekali. Ternyata hanya demi membuat Zhao Xinyi kesal. Aku sampai bicara tidak tahu malu seperti itu. Aku benar-benar mengatakan itu hanya untuk membuat Zhao Xinyi kesal. Kita mau kemana? Perayaan musim syukur sudah selesai. Apa kau belum mau pulang? Ibu sedang memasak sup di rumah menunggumu kembali. Iya. Aduh, Kau kenapa? kakiku tidak sengaja terkilir. Apa sakit sekali? Mungkin aku perlu istirahat sebentar. Bagaimana kalau kau pulang duluan saja? Sini, aku gendong kau. Ah, tak kusangka tenaga kamu begitu kuat. Bukankah Nyonya sudah melihat seluruh tubuhku? Bagaimana mungkin tidak tahu? Mana bisa disamakan? Waktu itu kamu tidak bisa bergerak. Hei, apakah aku berat? Sangat berat, seperti anak babi. Ah, kenapa kamu begini? Aku tidak mau bicara padamu lagi. Turunkan aku. Jangan banyak bergerak. Baiklah. Aduh Pak, bagaimana ini sekarang? Apakah keluarga Zhao kita akan berakhir begini saja? Hah, Lihatlah, sudah aku bilang Ye Ranran itu tidak berguna. Sudahlah gagal mendapatkan proyek itu, dia malah membuat keluarga Zhao kita bangkrut. Ye Ranran ini benar-benar wanita rendah. Dia sungguh punya banyak cara. Bagaimana ini sekarang? Pak, cepat pikirkan jalan keluarnya. Tuan Lu muda sendiri yang bilang akan memboikot keluarga Zhao di seluruh kota. Sehebat apapun kemampuanku, tetap saja tidak ada gunanya. Pak, apa yang perlu ditakutkan? Serahkan masalah ini padaku. Serahkan padamu? Xinyi, apa kamu punya rencana? Benar Sinyi, apa kamu punya ide bagus? Papamu sampai sekarang saja belum terpikir cara apapun. Keluarga Lu itu sangat berkuasa. Tuan Lu muda itu sangat tegas dan cepat bertindak. Dia sama sekali tidak memberi jalan keluar bagi keluarga Zhao kita. Bukankah dia paling mengkhawatirkan ibunya? Ibunya Ye Ranran itu sekarang masih terbaring di rumah sakit milik kita. Benar juga. Ye Ranran ini meminta Tuan Lu muda melawan keluarga Zhao kita. Kalau begitu aku akan membereskan ibunya. Tunggu sebentar. Suster, apakah Anda tahu kemana pasien di kamar ini pergi barusan? Tadi ada yang membawanya keluar untuk berjemur, dan saya juga tidak tahu dia pergi kemana. Ibu, bagaimana mungkin? Ibu, di mana ibu berada? Halo, apakah Anda pernah melihat orang di foto ini? Ibu, di mana ibu berada? Tuan Presdir, gawat, terjadi sesuatu yang buruk. Ada apa? Ibu dari Nyonya telah menghilang. Apa? Lakukan pencarian di seluruh kota. Apapun yang terjadi hari ini, orang itu harus ditemukan. Baik, Ibu, sebenarnya ibu ada di mana? Halo, Kamu di mana? Saya akan segera ke sana. saya ada di taman rumah sakit. Lu Jinyan, ibuku menghilang. Aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Katakan padaku, apakah menurutmu sesuatu yang buruk telah menimpanya? Tunggu aku akan segera sampai. Baiklah. Halo, Ye Ranran, apakah kamu sedang mencari ibumu? Zhao Xinyi. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Tenang saja, ibumu baik-baik saja. Di mana kamu membawa ibuku? Ye Ranran, keluarga kami diblokir di seluruh kota oleh keluarga Lu karena kamu.
Ibuku menangis setiap hari, sedangkan ibumu berbaring dengan nyaman di tempat tidur? Coba kamu katakan sendiri, bukankah ini agak tidak adil? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Aku menginginkan posisi nyonya besar Lu. Sadarlah sedikit. Tolong. Meskipun aku memberikan Lu Jinyan kepadamu, apakah kamu pikir dia akan membiarkanmu mengaturnya? Jika tidak ada kamu, posisi nyonya besar Lu akan menjadi milikku. Gudang pabrik kimia di pinggiran kota? Datanglah sendirian. Jika Lu Jinyan sampai tahu, kamu bisa menyusul ibumu ke alam baka. Zhao Xinyi, jangan sentuh ibuku. Zhao Xinyi, Zhao Xinyi. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menjawab telepon. Nona muda, orang tua ini masih bernapas. Apa perlu diikat? Hari ini dia dan putrinya akan segera tiada, tidak masalah menunggu sebentar lagi. Aku muak melihat wajah murahan ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kau lakukan? Lakukan apa? Hanya mendidik pelayan keluargaku saja? Jangan takut, aku akan membawamu pulang sekarang. Pulang? Ada orang sebesar ini di sini. Apa kau tidak melihatku? Kau pikir ini tempat apa? Kau datang sesukamu dan ingin pergi sesukamu. Zhao Xinyi, bukankah kau hanya ingin menikah dengan Lu Jinyan? Apa kau pikir jika aku bercerai dengannya, kau bisa masuk ke keluarganya? Tentu saja tidak. Jadi, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Kau. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Apa kau tidak mengerti bahasa yang sederhana ini? Selama kau masih bernapas, aku tidak akan bisa masuk ke keluarga Lu, apalagi menjadi nyonya besar Lu. Jadi hari ini kau harus tiada. Zhao Xinyi, apa kau sudah gila? Aku sudah menyebarkan beritanya. Kekasih ibumu itu punya utang judi. Itu membuat ibumu dikejar oleh rentenir. Kau datang untuk menyelamatkannya, dan hasilnya... Kau... Apa yang ingin kalian lakukan? Jangan bertindak gegabah. 3 menit lagi, aku akan membakar gudang ini. Kau dan ibumu bisa saling menemani di alam baka? Zhao Xinyi, apa kau sudah hilang akal? Aku memang gila. Biar ku beritahu kau. Keluarga Zhao kami sekarang sudah diblokir atas perintah keluarga Lu. Semua ini gara-gara kau. Setiap orang harus mementingkan diri sendiri. Aku sudah sangat baik membiarkan kalian berdua saling menemani. Zhao Xinyi, apa kamu masih tidak menyesal sampai sekarang? Awalnya aku mengira kamu hanya manja, dan sifat aslimu tidak buruk. Tidak menyangka kamu begitu licik. Sudah saat seperti ini masih saja menceramahiku? Apa kamu pikir beberapa kata bijak itu bisa mengubah situasimu sekarang? Kamu benar-benar sudah tidak tertolong. Gudang ini sudah lama sekali ditinggalkan. Biasanya jangankan manusia, seekor anjing pun tidak ada. Apa kamu pikir akan ada orang yang datang menyelamatkanmu? Jika aku membakar tempat ini, tidak akan ada yang tahu kalau itu perbuatanku. Zhao Xinyi, kamu akan menyesal. Suatu hari nanti kamu akan membayar semua yang telah kamu lakukan hari ini. Bayar? Bayaran apa? Selama kamu tiada, dengan kemampuanku, aku punya banyak cara untuk menikah ke keluarga Lu. Mimpi di siang bolong. Aku tidak ingin banyak bicara lagi denganmu. Kamu juga harus segera menyusul ibumu. Sekarang aku akan mengantarkan kalian. Istriku bisa berjalan sendiri, jadi tidak perlu merepotkan Nona Zhao. Tuan Lu muda, kenapa Anda ada di sini? Kenapa? Rencanamu tidak berhasil? Apa kamu sangat kecewa? Bukan seperti itu, Tuan Lu muda. Dengarkan penjelasan saya. Bukan seperti itu? Lalu seperti apa? Di Jinghai, yang berani berkali-kali memancing kemarahan Lu Jinyan, kamulah yang pertama. Baru saja kamu bilang, kamu ingin melenyapkan Ran-Ran. Tidak, bukan seperti itu, Tuan Lu muda. Aku? Sepertinya keluarga Zhao tidak bisa dipertahankan lagi. Aku hanya sedang berdiskusi dengan Ran-Ran. Aku ingin dia memohon padamu agar memberi sedikit keringanan dan melepaskan keluarga Zhao. Apa begini caramu memohon pada orang lain? Sekretaris Feng, segera atur semuanya. Aku akan menghancurkan seluruh keluarga Zhao. Baik, Tuan Muda. Tidak, kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Lu Jinyan, aku tahu, aku tidak bisa melawanmu. Dan kau juga tidak akan melepaskanku? Jika harus menanggung risiko terburuk,
Biarkan Yeranran ikut binasa bersamaku. Letakkan pisaunya. Jangan bertindak gegabah. Sekarang aku sudah tidak memiliki apapun lagi untuk dipertaruhkan. Seorang pelayan berani menginjak-injakku dan mengambil apa yang menjadi milikku. Ini semua salahmu. Zhao Xingyi, dengarkan aku. Jika aku sampai celaka, kau juga tidak akan bisa hidup dengan tenang. Sudah diambang kehancuran pun kau masih tetap keras kepala. Dengar, meskipun kau selamat, Lu Jinyan tidak akan pernah melepaskanku. Jika sudah begini, mengapa aku tidak membawamu bersamaku saja? Jangan sakiti Ranran. Aku akan menuruti apapun yang kau inginkan. Kau akan menuruti semuanya? Kalau begitu, kirimkan 2 triliun rupiah ke rekeningku terlebih dahulu. Lalu biarkan aku pergi. Dan sediakan sebuah villa di Eropa untukku, atas namaku. Baiklah, aku akan segera menyuruh orang untuk mengaturnya. Ini butuh sedikit waktu. Lakukan apa yang dia katakan. Baik. Aku punya 2 properti di Eropa yang bisa dipindah tangankan kapan saja, asalkan kau melepaskan Ranran. Apa kau benar-benar akan membiarkanku pergi? Dan tidak akan mengirim orang untuk membalas dendam padaku? Selama kamu melepaskan Ranran, kamu boleh menyuruhku melakukan apa saja. Turunkan pisaunya dulu. Jangan mendekat. Kamu pikir aku anak kecil berumur 3 tahun? Bagaimana kalau kamu membohongiku? Lu Jinyan, aku tahu kamu sangat berkuasa. Melenyapkanku semudah menginjak semut. Tetapi aku beritahu kamu, Yeranran sekarang masih berada di tanganku. Seandainya tanganku tergelincir, atau terjadi sesuatu, aku sudah memperingatkanmu. Jangan sakiti Ranran. Sudah kukatakan jangan mendekat. Apa yang kamu lakukan? Sakit? Lepaskan. Tuan Lu Muda, aku salah. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Tuan Lu Muda. Kamu sudah berkali-kali menyakiti Ranran. Masih ingin aku memberimu kesempatan? Memberimu kesempatan untuk menyakiti Ranran sekali lagi? Asisten Feng, serahkan dia kepada pihak kepolisian untuk diproses. Baik, Tuan Muda. Ah, Tuan Lu Muda. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Aku tidak mau masuk penjara, Tuan Lu Muda. Aku memohon padamu, lepaskan aku. Tuan Lu Muda. Aku tidak bisa masuk penjara. Aku akan tiada. Bagi wanita sejahat dirimu, membiarkanmu tetap hidup sudah merupakan kemurahan hati Tuan Muda kami. Pengawal, bawa dia pergi. Tempat ini adalah rumah sakit di bawah naungan keluarga Lu. Ibumu ada di sini. Dia akan mendapatkan perawatan yang terbaik. Tenanglah. Aku mengerti jika kamu mengatakannya begitu. Dia akan baik-baik saja. Terima kasih untuk hari ini. Jika bukan karena dirimu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Bukankah aku sudah mengatakannya padamu? Jika terjadi sesuatu, beritahu aku segera. Kamu pergi menemui Zhao Xingyi sendirian. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya itu? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Iya, aku tahu. Aku hanya terlalu panik hari ini dan sedikit hilang akal. Maafkan aku. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Jangan juga merasa bersalah atau khawatir. Kamu hanya perlu selalu ingat bahwa keselamatanmu adalah yang terpenting. Ya, aku mengerti. Kenapa kamu tertawa? Setelah dinasihati, kenapa malah tertawa sebahagia ini? Tadi. Apakah kamu sedang mencemaskanku? Kamu adalah istriku. Aku mencemaskan istriku sendiri. Apakah ada masalah? Tidak ada masalah. Terima kasih sayang. Kamu memanggilku apa? Aku tidak bilang apa-apa. Aku tidak mengatakan apapun. Ayo pergi. Ibu, kami sudah pulang. Ranran, kamu benar-benar membuat ibu takut. Bagaimana bisa kamu tiba-tiba diculik? Tuan muda, nyonya muda, tadi nyonya besar, bahkan pingsan karena masalah ini. Apa? Ibu, mengapa ibu pingsan? Ibu baik-baik saja? Apakah ada bagian tubuh yang terasa tidak nyaman? Aduh, mengapa membicarakan hal ini kepada anak-anak? Tidak apa-apa, ibu tidak apa-apa. Selama kamu baik-baik saja, ibu sudah merasa tenang. Bagaimana keadaan besan ibu? Ibu saya dia. Ibu Ranran sudah aku atur semuanya. Ada perawat khusus selama 24 jam.
Aku juga sudah bertanya kepada dokter. Sebenarnya, kondisinya tidak seserius itu. Itu karena keluarga Zhao tidak merawatnya dengan baik sebelumnya. Dia akan sembuh setelah mendapatkan perawatan yang tepat. Baik, baik, baik. Baguslah kalau begitu. Kapan-kapan ibu juga akan menjenguknya. Ran, kamu pasti sangat terkejut. Sup iga yang ibu buatkan untukmu, apakah kamu menyukainya? Apapun yang ibu buatkan, aku pasti suka. Bagus. Kalau begitu ibu akan pergi sekarang. Halo, ada apa? Astaga, Tuan Muda Sulung Lu, kamu benar-benar sudah bangun? Kamu benar-benar tidak menghargai teman-temanmu. Kamu bahkan tidak memberitahu kami setelah bangun. Langsung saja ke intinya. Aku tidak punya waktu mendengarkan omong kosongmu. Jika tidak ada urusan lain, aku tutup teleponnya. Jangan. Kenapa kamu matikan teleponnya? Aku belum selesai bicara. Bukankah aku dengar kamu sudah menikah? Begini saja, maksudku. Beberapa hari lagi, aku akan mengaturnya. Kamu bawa kakak ipar ke sini. Biarkan kami para saudara menemuinya. Tidak ada waktu. Kamu tidak ada waktu, tapi kakak ipar pasti punya waktu. Begini saja, dalam beberapa hari aku akan menghubungi yang lain lalu kamu bawa kakak ipar, tidak masalah kan? Aku akan mengaturnya. Kalau ada waktu kami akan datang. Bukankah hari ini kamu libur? Kamu mau pergi mengurus proyek? Ada sebuah acara. Kamu ikutlah denganku. Aku pergi bersamamu? Aku tidak suka terlambat. Ayo jalan. Apa aku tidak perlu ganti baju? Tidak apa-apa, begini saja sudah sangat cantik. Kenapa kakak lu belum datang juga? Apa dia tertahan karena ada urusan mendadak? Aduh, masa sih? Masa Tuan Muda ini tidak memberi hormat sedikit pun? Dia sudah terbaring selama 3 tahun. Masa dia sampai lupa hari ulang tahunku? Bagaimana kalau kamu menelepon untuk bertanya? Pergi menemui temanmu dengan pakaian seperti ini, apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Mereka semua orang terdekat. Pakailah apapun yang kamu inginkan. Kalau begitu kumpul, teman perempuanku nanti, bolehkah aku mengundangmu? Tentu saja boleh. Kapanpun bisa. Astaga. Tuan Muda ini tidak akan benar-benar mengingkari janji padaku kan? Siapa yang bilang aku membatalkan janji dengan kalian? Wah. Kakak lu kesayanganku, akhirnya kamu datang juga. Selama 3 tahun ini kamu sudah membuatku banyak menangis. Kamu ini, setelah bangun tidak memberitahu saudara-saudaramu. Kamu benar-benar tidak setia, kawan. Aduh, sudahlah. Tianci, apa yang kamu bicarakan? Hei, Kak Lu. Ini, kakak ipar ya? Iya. Halo semuanya, nama saya Ye Ran. Wah, halo kakak ipar. Baiklah, Kak Lu. Kamu bilang, selama 3 tahun ini, baru saja bangun, lalu tiba-tiba sudah menikah tanpa suara. Aduh, bahkan menikahi istri yang cantik. Sepertinya kamu sudah takut pada istri, ingin melupakan semua saudaramu, dan memutuskan hubungan. Aduh, sudahlah. Tianqi, bisakah kamu berhenti? Orang bernama Liu Tianqi ini benar-benar banyak bicara ya. Hei Kak Lu, insiden mobil waktu itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Itulah paman ketigaku. Aku sudah memberikan buktinya kepada kakek. Paman ketigamu itu benar-benar kejam? Seingatku biasanya dia orang yang cukup jujur, bagaimana bisa saat bertindak kejam? Menjadi sangat tidak berperasaan. Omong-omong, keluarga Liu kami punya proyek di desa. Bagaimana kalau menariknya kemari untuk menjadi kuli? Kakek sudah mengaturnya untuk pergi menambang batu bara. Kakak ipar, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Kalian, lanjutkan saja obrolan kalian. Kakak ipar, kamu bicara seolah kita ini orang asing saja. Bagaimana? Bisa aku mengabaikanmu? Kamu kan bintang utamanya hari ini. Tapi aku tidak bisa minum alkohol. Kakak ipar, lihatlah. Hari ini ulang tahunku. Tolong hargai aku ya. Kalau begitu aku ucapkan selamat ulang tahun. Aku akan minum menggantikannya. Wah, Kak Lu, kamu sepertinya sedang jatuh cinta dan sedang berlagak menjadi pahlawan yang menyelamatkan si cantik di sini. Perutmu sedang tidak enak. Minumlah sedikit saja. Wah, perutmu sedang tidak enak. Minumlah sedikit saja ya. Kerja sama keluarga Liu dengan kami. Sepertinya, aku bisa mempertimbangkan untuk menarik investasi. Jangan dong Kak Lu, aku hanya bercanda. Maaf, aku datang terlambat. Kak Yukio, bukankah kamu ada di luar negeri? Kapan kamu kembali? Aku berencana mengembangkan karier di dalam negeri. Hari ini hari ulang tahunmu, Tianqi. Ini adalah hadiah yang kusiapkan untukmu.
Wah Kak Yukio, kamu terlalu sungkan. Kamu datang saja sudah senang. Kenapa? Kenapa masih bawa hadiah segala? Sungguh, ayo, silakan duduk. Duh, Woi. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian tidak lihat kalau Kak Lu sudah tidak senang? Apa kamu yang memanggil Kak Yu ke sini? kenapa jadi aku? Dia ada di luar negeri. Aku bahkan tidak tahu kalau dia sudah kembali. Untuk apa aku mengundangnya? Jinyan, sudah lama tidak bertemu. Ya, Bagaimana kabarmu belakangan ini? lumayan. Jinyan, sebenarnya kepulanganku kali ini adalah untuk... Itu, Kak Yukio, kamu. Kamu tidak menyambutku? Tidak. Kak Yukio, mari bicara sebentar di sana. Jinyan, kita sudah 3 tahun tidak bertemu. Tidak bisakah kita mengobrol seperti teman lama saja? Apa mungkin aku masih ada di hatimu? Sekarang aku sudah kembali. Mari kita mulai dari awal lagi. Ternyata, ini adalah mantan pacar Lu Jinyan. Siapa ini? Halo, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah istri dari Lu Jinyan. Namaku Yeranran. Istri? Tidak mungkin. Aku tidak pernah mendengar kalau Jinyan sudah menikah. Ran adalah istriku. Kami sudah menikah. Apa kamu sedang bercanda denganku, Jinyan? Kamu sudah menikah? Kenapa aku tidak tahu sama sekali? Pernikahanku. Apa perlu dilaporkan padamu? Bukan begitu, Jinyan. Kamu jelas baru saja tersadar. Kenapa bisa begitu cepat menikah? Apakah kamu sengaja membuatku kesal? Sengaja membuatmu kesal? Apakah kamu punya hak itu? Jinyan, mari kita bicara baik-baik. Kak Lu. Di pintu ada meja bar. Bagaimana kalau kalian berdua mengobrol di luar? Kakak ipar ada di sini. Jangan mengganggu suasana hati kakak ipar. Benar kan? Aku tidak keberatan. Semuanya akan baik setelah dibicarakan. Kakak ipar. Itu adalah mantan kekasihnya. Apakah Anda mengetahui hal ini? Dia tidak pernah menceritakan hal ini kepadaku. Hei, sebenarnya 3 tahun yang lalu, mereka berdua sudah berpisah. Pada waktu itu, Kak Yukio merasa Kak Lu terlalu sibuk, hanya memikirkan karirnya, tidak cukup mencintainya. Jadi dia terus meributkannya, dan ingin putus. Sedangkan Kak Lu merasa sangat terganggu, maka dia langsung setuju untuk putus. Isha, malah Kak Yukio yang meminta putus. Kemudian, Kak Yukio menyesal lagi, dan terus mengejar Kak Lu tanpa henti. Setelah itu, Kak Lu mengalami kecelakaan mobil, lalu Kak Yukio ini langsung pergi bersama pria kaya itu, dan kabur ke luar negeri. Baru sekarang kembali, Presiden Lu baru saja sadar, dan sudah sepenuhnya mengambil alih bisnis keluarganya. Coba pikirkan, dia jauh-jauh kembali dari luar negeri pada saat yang krusial ini. Benar-benar tidak tahu apa rencananya. Aduh. Katakan semuanya, dengan jelas sekarang juga. Aku tidak ingin istriku salah paham tentang hubungan kita. Setelah ini, kita tidak perlu bertemu lagi. Jinyan, kamu menikah hanya untuk sengaja membuatku marah, bukan? Apakah kamu merasa bahwa saat itu aku sengaja meninggalkanmu? Bukan seperti itu. Sebenarnya aku... Semua itu sudah tidak penting lagi. Sebelum kecelakaan itu terjadi, kita sudah putus. Itu adalah kenyataannya. Tidak peduli apakah kamu berada di dalam negeri atau di luar negeri, aku tidak peduli. Di dalam hatiku benar-benar hanya ada kamu. Lepaskan. Tidak mau. Aku sudah tinggal di luar negeri selama 3 tahun. Selama ini aku terus mencari dokter ahli untukmu. Aku kembali kali ini, demi dirimu. Hanya ada kamu di dalam hatiku. Mari kita mulai dari awal lagi. Bagaimana? Tidak mungkin. Di hatiku hanya ada Ran. Lepaskan. Jinyan, apakah kamu sudah melupakan semua hal yang telah berlalu? Masa lalu? Kenapa kita bersama dulu? Apa kamu sudah lupa? Kamu bilang, wanita di luar sana terlalu banyak dan berisik. Aku pun bersedia menjadi wanitamu untuk mengusir mereka semua. Tapi kamu pernah bilang, hanya akan ada aku di sisimu. Kenapa sekarang kamu tidak menepati janjimu? Tapi kamu lebih berisik daripada mereka. Aku katakan sekali lagi. Lepaskan tanganmu. Tidak akan. Waktu itu aku memang salah.
Tapi selama 3 tahun ini, aku terus mencari dokter ahli untukmu di luar negeri. Di dalam hatiku benar-benar hanya ada kamu. Wanita bernama Yeranran itu pasti juga demi uang. Hah, sepertinya pesona cinta lama itu memang sangat kuat. Kenapa Kak Lu belum kembali juga? Kakak, urusan mereka berdua itu sudah berlalu. Kita jangan mempedulikannya dulu. Benar kan? Ayo kita minum dulu. Mari kita minum dulu. Anu, aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Tunggu. Jangan. Lepaskan. Jinyan, putus denganmu adalah kemalangan bagiku. Apa hubungannya denganku? Putus denganmu adalah sebuah keberuntungan besar bagiku. Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Kamu tahu aku orang seperti apa. Jangan pernah mencoba melewati batas kesabaranku. Di mana Ranran? Bukan begitu, kawan. Bukannya aku ingin menasihatimu? Kenapa kamu harus bersikap serakah seperti itu? Bisakah kamu menjaga sedikit moralitasmu sebagai pria? Diamlah sebentar agar tidak memperkeruh suasana. Apa maksudmu? Siapa yang kamu bilang bermain dua hati? Bukan begitu Kak Jinyan? Tadi kakak bilang dia ada urusan jadi pulang duluan. Sebaiknya kamu segera ke sana untuk menjelaskan semuanya padanya. Jangan sampai dia benar-benar salah paham. Ranran, kamu mau pergi kemana? Kamu dan mantan pacarmu sudah berpisah selama 3 tahun. Sepertinya banyak hal yang ingin kalian bicarakan. Aku tidak akan mengganggu kalian. Itu semua adalah kejadian 3 tahun yang lalu. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun padaku, aku juga tidak peduli. Temani saja dia. Tidak ada apapun di antara kami. Tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa harus berpelukan hanya karena ingin bicara? Apa yang kamu lakukan? Kita bicarakan apapun saat sudah sampai di rumah. Masih ada urusan di kampus? Aku harus pergi sekarang. Lu Jinyan, jangan bersikap sewenang-wenang seperti ini. Bisa kan? Sudah kukatakan padamu bahwa antara aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Kami sudah putus sejak 3 tahun yang lalu. Jika kamu merasa keberatan dengan kehadirannya, aku bisa mengirimnya kembali ke luar negeri. Aku bahkan belum mengatakan apapun. Kenapa kamu begitu panik? Jika bukan karna merasa bersalah, kenapa kamu ingin mengirimnya ke luar negeri saat dia baru saja kembali? Ada ya mantan kekasih sepertimu? Aduh, sudah selarut ini, kenapa Ranran belum pulang juga? Bukankah dia pergi bersamamu? Dia bilang, ada urusan di kampus. Karena urusan di kampus itu. Tetap saja dia tidak seharusnya pulang selarut ini. Cepat hubungi dia dan tanyakan, lalu pergi jemput dia. Apa kalian berdua sedang bertengkar? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kamu melakukan sesuatu yang menyakiti Ranran? Dengar ya, jika memang begitu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Untuk apa Yukio meneleponku? Halo, Yukio. Bibi Lu, ini aku sudah kembali. Aku membawakan hadiah untuk Bibi dari luar negeri. Apakah Bibi ada di rumah? Aku ingin mengantarkannya untuk Bibi. Yukio, Bibi sedang tidak di rumah. Bibi sedang berlibur di luar negeri. Masalah hadiah tidak usah dipikirkan, Bibi tidak kekurangan apapun. Mari kita bicara lagi nanti. Apa ini karena Yukio? Mungkin saja. Apa maksudnya mungkin saja? Menurutku 80% benar. Aku beritahu ya. Aku tidak suka gadis bernama Yukio ini. Jika kamu karena Yukio membuat Ranran tidak senang, maka harta keluarga Lu, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Kenapa tidak segera ke sekolah mencari Ranran? Dasar anak tidak berbakti. Direktur, apakah Nyonya belum keluar? Apa perlu menelepon? Anda sudah menunggu lama di sini. Bukankah kamu bilang sudah selesai? Benar, seharusnya memang sudah selesai. Nyonya kembali ke sekolah untuk rapat kelompok? Setahu saya, seharusnya sudah selesai sejak lama. Kamu di mana? Aku di sekolah. Sudah selarut ini kenapa belum pulang? Hari ini aku menginap di asrama, jadi tidak pulang dulu.
Kamu masih marah? Sudah aku bilang, kami tidak ada hubungan apa-apa. Apa hubunganmu dengannya? Itu tidak ada urusannya denganku. Direktur, apakah kita tidak menunggu lagi? Jalankan mobilnya, pulang. Lu Jinyan, kamu nakal sekali. Nona Ye. Nona Yu, Anda salah tempat. Jinyan, tidak ada di sini. Aku ke sini untuk menemuimu. Mencariku? Mari kita bicara. Nona Ye. Apakah Jinyan pernah memberitahumu bahwa dia juga mahasiswa Universitas Jinghai? Lu Jinyan, ternyata juga mahasiswa Universitas Jinghai. Tapi, mengapa dia tidak pernah mengatakannya padaku? Nona Ye? Sejujurnya, aku dan Jinyan adalah teman kuliah. Kami mengambil jurusan yang sama dan berada di kelas yang sama. Nona Yu, aku orangnya tidak suka berbasa-basi. Katakan saja apa yang ingin Anda sampaikan. Karena Nona Ye sudah mengatakannya, maka aku juga tidak akan bertele-tele lagi. Jinyan adalah orang yang sangat mementingkan karier, sedangkan kamu hanyalah seorang mahasiswa. Aku dengar ibumu juga hanyalah seorang asisten rumah tangga. Lalu, apa yang ingin Anda katakan? Aku ingin mengatakan bahwa kalian berdua tidak cocok. Dengan status dan latar belakangmu itu, apa yang bisa kamu berikan padanya? Apa yang bisa aku berikan padanya? Bukan urusanmu lagi sebagai mantan kekasihnya. Nona Yu, kamu dan Jinyan sudah menjadi masa lalu. Apakah ibumu tidak pernah mengajarimu agar tidak sembarangan mencampuri hubungan orang lain? Kamu. Bagaimanapun juga, menjadi selingkuhan yang merusak kebahagiaan keluarga orang lain adalah perbuatan yang sangat memalukan. Sepertinya Nona Yeranran lah yang sebenarnya menjadi orang ketiga yang merusak kebahagiaan orang lain. Aku dan Jinyan sudah resmi menikah. Siapa yang menjadi selingkuhan tentu sudah tahu sendiri. Ada 10 miliar rupiah di dalam kartu ini. 10 miliar rupiah. 10 miliar rupiah memang tidak sedikit. Tapi apa kamu pikir, aku akan peduli dengan uang sebanyak ini? Ibu Jinyan sudah memberiku uang yang jumlahnya lebih dari puluhan miliar rupiah. Apa kamu ingin mengusirku hanya dengan ini? Kamu pikir aku ini apa? Yeranran, aku sudah sering melihat wanita sepertimu. Ya, kamu memang sudah sering melihatnya. Tapi, kenyataannya, Jinyan justru menyukai orang sepertiku. Bagaimana? Apa ini membuatmu kesal? Benar, kalian memang sudah resmi menikah. Tapi apa kalian sudah mengadakan pesta pernikahan? Apa urusanmu? Lihatlah. Dia mencintaiku. Dia membelikanku cincin dan melamarku. Dia menikah denganmu hanya karena terbawa emosi sesaat saja. Cepat atau lambat dia akan kembali ke sisiku. Atas dasar apa aku harus mempercayaimu? Jika aku tidak salah ingat, di sana seharusnya adalah ruang musik. Dulu Jinyan paling suka mendengarku bermain piano. Kami juga menjalin hubungan di sana. Di sana? Benar-benar ruang musik? Apakah semua yang dia katakan itu benar? Sebenarnya, aku dan Lu Jinyan punya seorang anak. Anak? Dulu saat aku putus dengan Jinyan, dia mengalami kecelakaan mobil. Aku sangat sedih dan pergi ke luar negeri. Ternyata saat itu aku sudah hamil. Itu adalah anak kandung Jinyan. Sendiri. Ini adalah foto anaknya. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan padaku? Aku tahu Lu Jinyan masih mencintaiku. Aku juga tidak tega melihat orang lain dijadikan penggantiku. Lagi pula, anak itu perlahan-lahan tumbuh besar. Dia juga harus memiliki seorang ayah. Nona Ye, kamu juga anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal. Kamu pasti mengerti hal ini, bukan? Apa semua yang kamu katakan itu benar? Semuanya benar, meskipun bukan untukku. Kamu harus mempertimbangkan anak Jinyan. Ini adalah darah dagingnya sendiri. Apakah kamu tega melihat seorang anak lahir tanpa memiliki seorang ayah? Aku mengerti. Ranran, kamu. Aku akan bercerai dengannya. Kedepannya. Semoga kalian bertiga hidup bahagia. Hah? Ada apa? Kamu mau pergi kemana?
Surat cerai yang kamu siapkan sebelumnya, sudah aku tanda tangani. Aku meletakkannya di atas meja ruang kerjamu. Selama ini, maaf karena sudah mengganggumu. Biaya pengobatan ibuku yang kamu bayarkan, akan aku usahakan untuk mengembalikannya. Tunggu sebentar. Ran, sebenarnya ada apa? Kamu harus menjelaskannya padaku. Lu Jinyan, mari kita bercerai. Cerai? Kenapa? Aku tidak mau menjadi orang ketiga dalam hubungan orang lain. Kalau memang perlu, kamu bisa langsung mengatakannya padaku. Dan aku akan pergi dengan cara yang baik. Orang ketiga? Orang ketiga dari mana? Aku tidak punya siapa-siapa selain dirimu. Kalau kamu masih menyukainya, kamu tidak perlu memanfaatkanku untuk membuatnya cemburu. Sekarang sudah bagus. Dia sudah kembali. Dan ini saatnya bagiku untuk pergi. Sudah kubilang, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia bahkan sudah memiliki anakmu, apalagi yang kamu inginkan dariku. Apa kamu ingin aku membuat seorang anak tidak punya ayah sejak kecil? Anak? Apa sebenarnya yang sedang kamu bicarakan? Kamu belum tahu ya? Selamat ya, kamu sudah menjadi seorang ayah. Asisten Feng, bantu aku memeriksa keadaan Yukio. Tuan, saya baru saja ingin memberitahu Anda bahwa informasi mengenai Yukio dan masalah anaknya sudah saya selidiki dengan jelas, dan akan segera saya serahkan kepada Anda. Bawakan padaku. Sekarang juga. Baik, Pak. Ran, aku sudah bertanya kepada asisten Feng. Aku pasti akan memberikan penjelasan padamu. Aku tidak butuh penjelasan. Jaga saja anakmu itu baik-baik. Ran, apa kamu akan pergi berlibur bersama Jinyan? Ibu, mungkin aku tidak bisa bersama Jinyan lagi. Maaf jika selama ini aku sudah merepotkan. Ada apa ini sebenarnya? Ibu, jangan khawatir, aku bisa menangani masalah ini. Cepat kejar dia. Kalau sampai tidak bisa membawanya kembali, jangan pulang ke rumah. Lepaskan aku. Tidak akan. Bahkan, satu kesempatan untuk menjelaskan pun tidak kau berikan, langsung menghakimiku begitu saja. Setidaknya, berikanlah orang kesempatan untuk membela diri. Sebenarnya kau menganggapku apa? Apa gunanya kau membicarakan ini sekarang? Karena kalian sudah punya anak, kalian harus bertanggung jawab atas masa depan anak itu. Lepaskan aku. Selama aku menjalin hubungan dengan Yukio, aku sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Jadi, bagaimana mungkin aku punya anak dengannya? Apa yang kau katakan itu benar. Kau mau membawaku kemana? Ikutlah denganku dan kau akan tahu. Sekarang, tidak masalah meluangkan sedikit waktu ini. Jinyan, kau mencariku? Nona Yu, ada beberapa data di sini, silakan lihat. Anak itu adalah anakmu dengan Hong Tianze. Mengapa kau bilang kepada Ran, kalau itu anakku? 3 tahun lalu saat kita bersama. Kapan aku pernah menyentuhmu? Yukio, aku tidak menyangka. Kau adalah wanita yang begitu licik. Jinyan, kita sudah bersama begitu lama. Bagaimana bisa kau bicara begitu tentangku? Jelaskan dengan jujur. Apakah aku benar-benar pernah menyentuhmu? Jawab pertanyaanku. Jika kamu menolak menjawab, aku tidak keberatan untuk menyebarluaskan masalah kecuranganmu di Akademi Musik saat itu ke publik. Tidak. Tapi aku selalu ingin melahirkan anak untukmu. Hanya saja, kamu tidak pernah mau menyentuhku. Jinyan, aku tahu aku salah. Aku benar-benar salah. Maafkan aku, ya? Demi statusmu sebagai orang tua, kali ini aku akan melepaskanmu. Bersikaplah dengan baik mulai sekarang, jangan ganggu hidupku. Dan Ran lagi. Asisten Feng, usir dia dari sini. Baik. Jinyan, aku benar-benar salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Pergi, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Jinyan. Jinyan. Maafkan aku. Seharusnya, aku tidak salah paham padamu. Jangan diulangi lagi. Baik. Kenapa waktu itu, kamu tidak menahanku lebih lama? Seandainya kamu
mau menjelaskan sedikit lagi, dan membujukku sedikit lagi. Sebenarnya aku tidak akan salah paham. Saat itu kamu sedang sangat marah. Apapun yang kukatakan tidak akan kamu dengar. Lalu, kamu membiarkanku berpikiran macam-macam di luar? Kamu tidak peduli meski aku tidak pulang? Mana mungkin aku tidak peduli. Aku pergi ke depan sekolahmu untuk menjemputmu. Tapi kamu malah langsung mematikan teleponku. Kamu datang ke sekolah kami? Tentu saja, untuk menjemputmu pulang. Astaga, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kalau kamu mengatakannya lebih awal, aku juga tidak akan. Ran, hanya ada kamu di dalam hatiku. Bukan karena kita sudah menikah, tapi karena aku benar-benar menyukaimu. Tidak ada wanita lain selain dirimu. Kamu harus percaya padaku. Kalau begitu, Yukio juga bilang kalau aku tidak berguna sama sekali bagimu. Ran, jangan lupa, kamu adalah wanitanya Lu Jinyan. Aku tidak membutuhkanmu. Melakukan apapun, asalkan aku menyukainya. Itu sudah cukup. Lalu, Yukio juga bilang, kalau kamu sangat sibuk, kamu tidak suka hal yang merepotkan. Aku sebelumnya memang cukup sibuk. Sekarang, aku sudah menikah. Sesibuk apapun, aku tidak mungkin sampai tidak punya waktu untuk menemani istriku. Lagi pula, urusan istriku tidak pernah dianggap sebagai masalah. Kamu tidak perlu mendengarkan perkataan Yukio. Cukup pahami saja maksudku. Iya, orang sesibuk kamu, CEO grup lu, bahkan sempat menjemputku di sekolah, itu pasti atas kemauanmu sendiri. Tentu saja atas kemauan sendiri. Apa kamu begitu terharu hanya karena dijemput sekali? Sebenarnya, tidak juga. Karena kamu sangat suka aku menjemputmu? Maka mulai sekarang, aku akan menjemputmu setiap hari. Bagaimana? Setiap hari? Iya. Bukankah itu bagus? Tapi, bukankah itu akan sangat merepotkanmu? Sudah kukatakan. Urusan istri bukan masalah. Ibu masih di rumah? Sudah tidak sabar menunggu kita pulang? Ayo kita pulang ya. Baiklah. Astaga. Akhirnya kalian pulang juga. Ibu. Ran, apakah kamu sudah baik-baik saja? Jinyan, anak nakal ini, apakah dia sudah menjelaskannya kepadamu? Ibu, kali ini, aku yang telah salah paham pada Jinyan. Tidak perlu merasa bersalah. Anak ini memang tidak pandai bicara, tidak bisa menjelaskan dengan jelas, jadi ini bukan salahmu. Benar? Itu semua karena aku tidak menjelaskannya dengan baik. Ini bukan salah Ran. Memang benar. Tidak akan ada asap jika tidak ada api. Jika bukan karena anak ceroboh ini, pernah menjalin hubungan dengan mantan pacar seperti itu, kamu tidak akan salah paham, kan? Ibu, kedepannya aku pasti akan selalu mempercayai Jinyan. Sudahlah, kita jangan bahas ini lagi. Aku sudah meminta Koki menyiapkan hidangan istimewa. Ayo, kita pergi makan. Ran, kamu dan Jinyan, kapan kalian akan memberikan ibu seorang cucu laki-laki yang sehat? Mengenai hal itu, semuanya tergantung pada Jinyan. Aku akan menuruti apapun keinginannya. Jinyan, dia paling patuh pada kata-kataku. Sebentar lagi kamu akan segera lulus. Masalah memiliki anak, sebaiknya mulai kalian rencanakan sekarang. Jinyan, ada apa denganmu? Hei Ran, cepat bantu dia kembali ke kamar untuk beristirahat. Astaga, Jinyan, kalau tidak kuat minum jangan dipaksakan. Aduh, lihatlah dirimu sendiri. Ibu, kalau begitu aku bawa dia ke kamar untuk istirahat dulu. Pergilah. Jinyan, jalan pelan-pelan saja, kamu sudah terlalu mabuk. Tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Jinyan, jangan seperti ini. Kamu sudah terlalu mabuk. Barusan kamu bilang bahwa kamu akan menuruti semua keinginanku. Aku tidak melakukannya, kamu salah dengar. Jelas-jelas kamu yang mengatakannya. Kenapa? Tidak mau mengakuinya? Tidak mau bicara ya? Kalau begitu jawablah dengan tubuhmu. Hei, kenapa kamu jadi gila begini? Hei, Lu Jinyan, kamu sedang mabuk. Mari, aku temani mandi. Kita bersikap baik ya. Boleh saja. Kalau begitu, kita mandi bersama. Aku... Cepat ambil keputusan. Kalau tidak, aku akan bertindak lebih jauh lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah kamu bilang akan menuruti semua perkataanku? Sekarang, aku ingin kamu melahirkan anak untukku. Kamu hanya menginginkan anak, kan? Lahirkan saja sendiri. Turunkan aku.
Ah, Lu Jinyan, kamu. Ah, Ran. Kamu sudah bangun. Anu. Aku sudah membuatkan sup pereda mabuk, aku akan mengambilkannya untukmu nanti. Aku tidak mabuk. Oh, hah, Ya, aku tidak mabuk. tunggu dulu. Tapi kemarin kau semalam. Ada apa dengan semalam? Maksudku kau dan aku semalam. Itu, aduh, kenapa kau begini? Lalu, kenapa kau membohongiku dan bilang kau mabuk? Aku tidak pernah bilang kalau aku mabuk. Kau pria berhati binatang. Kau sangat munafik kau. Ngomong-ngomong, aku tidak ingat banyak detailnya. Bagaimana kalau kau membantuku mengingatnya lagi? Secara langsung. Aku tidak mau. Aku marah. Halo, Jinyan. Aku masih ada satu mata kuliah lagi. Aku tahu. Aku menelepon untuk memberitahumu sebuah kabar baik. Kabar baik apa? Ibumu sudah sadar. Apa? Kalau begitu, aku akan ke sana sekarang. Jangan khawatir, aku akan menjemputmu. Tunggu sebentar, aku akan segera sampai. Baik. Kalau begitu, aku akan menunggumu di gerbang sekolah. Ibu, akhirnya ibu sadar juga. Ran, kenapa kamu menangis? Ibu, aku sangat mengkhawatirkanmu. Jangan khawatir. Bukankah ibu sudah sadar sekarang? Sudahlah. Ran, jangan menangis lagi. Sudah dewasa tapi masih saja suka menangis. Baik, aku tidak akan menangis. Asalkan ibu baik-baik saja. Siapa ini? Suamiku. Suami? Nak, kapan kamu menikah dan kenapa ibu sampai tidak tahu? Ran, kalian. Ibu, tenanglah. Jinyan memperlakukanku dengan sangat baik. Ah, ibu tidak punya permintaan apa-apa. Asalkan dia baik padamu itu sudah cukup. Ya, selama kamu bahagia, ibu senang. Aku sangat menyukai Jinyan. Ibu, bolehkah aku memanggil Anda begitu? Aku bersumpah, aku pasti akan menjaga Ran dengan baik. Tolong percayalah, percayakan Ran kepadaku. Karena kita sudah menjadi keluarga, jangan sungkan lagi. Urusan kalian para anak muda, ibu tidak akan banyak bicara lagi. Ibu, percaya pada Ran. Ibu sangat baik. Ibu fokus saja memulihkan kesehatan di sini. Saat dokter bilang sudah boleh pulang, kami akan datang menjemput ibu untuk tinggal bersama kami. Tinggal bersama? Ini? Bukankah ini tidak pantas? Keluarga jauh di sana? Ibu, mulai sekarang, ibu tidak perlu bekerja di keluarga Zhao lagi. Tidak perlu ke sana lagi? Mengapa? Lalu rumah kita? Ibu, masalah ini agak rumit. Aku akan menjelaskannya setelah kesehatan ibu membaik ya. Lagi pula, aku juga akan segera lulus. Ibu tidak perlu cemas soal uang. Selain itu, bukankah masih ada Jinyan? Benar ibu, jangan khawatir karena ada aku. Meskipun kalian sudah menikah, tidak seharusnya merepotkan Jinyan ya. Ibu, tidak apa-apa, tidak merepotkan. Kita semua adalah keluarga. Benar, kita semua adalah keluarga. Kalau begitu, aku merasa tenang. Kalian sudah kembali. Apakah ibunya Ran baik-baik saja? Tidak apa-apa. Dia baik-baik saja. Ibu tenang saja ya. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Syukurlah kalau sudah sadar. Setelah sembuh nanti, bawalah ke villa untuk tinggal bersama kita. Baik ibu, semua ini akan aku atur dengan baik. Baguslah kalau begitu. Besok, aku akan membuat sup untuk diantar ke sana, sekalian bertemu dengan besan aku. Terima kasih ibu. Kenapa sungkan padaku? Kita semua adalah keluarga. Hehe. Tetap saja aku harus berterima kasih. Selama kamu dan Jinyan baik-baik saja, kami sebagai orang tua tidak perlu merasa khawatir lagi. Anu ibu, aku kembali ke kampus dulu ya. Tugas akhirku masih belum selesai. Baiklah, pergilah.
Ah benar juga, anak nakal, ada sesuatu yang harus ibu ingatkan padamu. Ibu katakan saja. Bena, masalah pernikahanmu dengan Ranran, waktu itu dilakukan secara diam-diam. Dan banyak orang yang tidak tahu kalau aku sudah punya menantu. Kamu tahu kan, apa yang harus dilakukan? Aku tahu, aku sudah punya rencana sendiri. Bersikaplah lebih baik pada istrimu. Aku mengerti. Hei, cepat-cepat berdiri di sana, aku ambilkan foto untukmu ya. Hei, ya. Lihat aku. 3, 2, 1. Ayo bagus. Kita pergi ke tempat berikutnya. Berapa banyak foto lagi yang mau kau ambil? Kelulusan hanya sekali saja. Tentu saja harus ambil foto yang banyak. Ayo kita ke sana untuk mengabadikan kampus tempatmu belajar selama 4 tahun ini. Sudah cukup akrab, tidak ada yang perlu difoto lagi. Bagaimana bisa sama? Kalau kamu tidak kembali lagi setelah lulus, nanti tidak akan bisa kembali lagi. Sekarang tentu saja harus ambil foto lebih banyak. Ayo berdiri di sebelah sana. Ya, sini, di situ saja. Aku akan ambil foto punggungmu. Jangan bergerak ya. Aku cari sudutnya dulu. Hei, jangan berbalik. Berapa lama lagi? Sebentar lagi. Sudah selesai belum, Ana? Ana, Jinyan? Bukankah kamu bilang kamu sedang rapat? Kenapa sekarang sudah datang? Ye, Ranran. Waktu itu saat kamu menikah ke dalam keluarga Lu. Aku terbaring lumpuh di tempat tidur dan tidak bisa bicara. Kemudian kita telah melewati begitu banyak hal bersama. Ada satu pertanyaan yang belum sempat aku tanyakan padamu. Sekarang kamu akan segera lulus. Aku takut jika tidak bertanya sekarang akan terlambat. Jinyan, sebenarnya apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Wah, Ye, Ranran. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Ya, aku bersedia. wah. Ye,